Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Biologi bersama Bu Ina. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan. Tumbuhan, selain dapat melakukan reproduksi seksual, juga dapat melakukan reproduksi aseksual. Nah, apa bedanya reproduksi seksual dengan reproduksi aseksual? Pada reproduksi seksual, melibatkan atau dengan cara kawin, harus melibatkan putik dan benang sari. Sedangkan pada reproduksi aseksual tidak dengan cara kawin, seperti pembentukan spora, tunas, ataupun umbi. Reproduksi aseksual pada tumbuhan dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan buatan. Apa bedanya? Pada vegetatif alami, reproduksi aseksual yang terjadi tanpa campur tangan pihak lain seperti manusia. Contohnya adalah pada kentang, tunas serbung, pada bambu, dan juga pada tanaman pakis. Sedangkan pada vegetatif buatan, reproduksi aseksual untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui proses kawin, namun memerlukan bantuan dari pihak lain seperti manusia. Contohnya adalah cangkok dan juga stek. Nah, teman-teman, kita lanjut dengan vegetatif alami, yaitu spora. Nah, mungkin beberapa orang ada yang masih bingung apa sih spora? Sebetulnya, pembentukan spora merupakan metode reproduksi pada tanaman yang tidak berbiji atau tidak menghasilkan bunga. Beberapa di antaranya sering kita lihat ada di sekitar kita. Contohnya adalah ini, lumut dan juga tanaman pakis. Biasanya di bagian belakangnya itu akan ada sporangiumnya. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian di lumut pun sama-sama ada kotak spora yang berukuran sangat kecil tapi memiliki dinding yang tebal sehingga spora dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang buruk seperti suhu yang tinggi atau kekurangan air. Pada saat kondisi lingkungan menguntungkan, baru spora akan tumbuh menjadi organisme yang baru. Kita akan bahas reproduksi vegetatif alami, yaitu pertunasan. Mungkin ini sudah paling sering kalian paham ya. Apa sih tunas itu? Sebetulnya tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru timbul dari tunggul, ketiak daun, atau buku batang induk. Tunas terbentuk pada bagian batang yang memiliki calon tunas. Pertumbuhan tunas akan terjadi pada saat cadangan makanan didukung oleh suhu, pH, dan kelembaban yang baik. Contohnya pada tanaman pisang, kita bisa melihat ya di pinggir-pinggirnya itu mulai terbentuk tunas dan juga tunas pada tanaman bambu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang vegetatif alami, yaitu dengan umbi. Ada 3 macam ya, mungkin sudah pernah kalian pelajari umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Apa sih bedanya? Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan bagian ujungnya akan menggelembung seperti umbi. Contohnya adalah pada tanaman kentang dan juga bengkuang. Sedangkan umbi lapis adalah batang yang bulat dan umumnya ada di dalam tanah yang tersusun berlapis-lapis. Contohnya adalah pada tanaman bawang dan juga bunga bakung. Sedangkan umbi akar adalah modifikasi akar yang membesar sehingga berisi cadangan makanan. Biasanya ini ada pada tanaman, wortel, dan juga lobak. Hampir semuanya kalian pernah lihat kan? Yang keempat, kita akan membahas tentang vegetatif alami, yaitu rizoma atau rimpang. Mungkin di antara kalian ada yang di depan rumahnya menanam tanaman ini loh. Apa sih rimpang ini? Rimpang merupakan modifikasi batang yang menjalar di bawah permukaan tanah, serta dapat menghasilkan tunas dan akar baru yang beruas-ruas. Contohnya adalah pada tanaman jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima, kita akan membahas tentang vegetatif alami, yaitu stolon dan geragi. Wah, kalau yang ini rata-rata semuanya pernah melihat.
Apa sih stolon itu? Stolon merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya, pada tanaman stroberi dan juga rumput teki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Yang pertama, kita bahas tentang stek. Apa itu stek? Biasanya di pembelajaran SD, kalian pun sudah pernah belajar tentang stek. Stek merupakan metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Bisa menggunakan akar, daun, ataupun batang. Nah, ini contohnya adalah stek batang pada bunga mawar, singkong, tebu, kangkung, dan anggur. Nah, yang ini contoh stek akar pada jambu biji, cemara, tanaman apel, sukun, dan albasia. Ini adalah stek pada batang, contohnya pada tanaman lidah mertua. Ayo, ada yang mau nyobain nggak stek di rumah? Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang vegetatif buatan, yaitu cangkok. Cangkok merupakan perbanyakan tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Ternyata, yang membedakan antara tanaman dengan cara cangkok dengan biji adalah pada perakarannya. Jika pada biji perakarannya adalah tunggang, maka pada yang cangkok perakarannya adalah serabut. Bagaimana cara mencangkok? Biasanya mencangkok caranya adalah menghilangkan sebagian kulit cabang atau batang suatu tanaman sampai hilang kambiumnya. Kemudian ditutup dengan tanah dan ditunggu sampai tumbuh akar baru. Setelah tumbuh akar, cabang tersebut dipotong dan ditanam sebagai individu yang baru. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang vegetatif buatan, yaitu menyambung. Intinya dari menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Misalkan, kalau Bu Ina punya tanaman jeruk yang akarnya bagus, tapi buahnya asam. Dan satu lagi adalah tanaman jeruk hasil dari cangkok, tapi buahnya manis. Nah, ini yang akan kita gabungkan. Akar yang kuat dengan buah yang manis, sehingga sifat-sifat unggul dari dua tanaman akan diperoleh dalam satu tanaman yang baru. Contoh menyambung selain pada jeruk bisa juga pada tanaman tomat dengan terong, atau tanaman kopi, tanaman ketela pohon, dan mangga. Yang terakhir, kita akan membahas vegetatif buatan, yaitu okulasi. Hampir sedikit sama dengan menyambung, cuman caranya ini yang agak berbeda. Okulasi menempelkan atau menggabungkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk untuk meningkatkan kualitas tanaman. Contohnya adalah pada tanaman alpukat, belimbing, mangga, dan rambutan. Nah, cukup beragam kan cara vegetatif buatan ini? Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini dan mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materinya. Jika ada yang belum paham, silakan diputar ulang videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.